kabar? Baik. Ya Kenalin ini Mbak Citra teman aku. Iya, halo Mbak Desi. Jadi gue sengaja ngajakin lo karena kita siang hari ini mau ngobrolin soal pengasuhan anak. Wah, kalau pengasuhan anak. Karena kan gue kemarin nanya-nanya sama lo soal baby blues itu. Lo juga bingung kan? Iya, Gue sebenarnya mau nanya sama Mbak Desi. Ini ngomong-ngomong soal pengasuhan anak sama baby blues ya. Ini kalau boleh gue cerita sedikit ya. Boleh. Jadi dulu itu Mbak, pas aku melahirkan anak pertama ya, aku tuh bener-bener emang aku les persiapan banget sih. Maksudnya yang aku fokus siapin itu adalah tentang kehamilannya. Jadi begitu aku melahirkan ya, aku tuh bener-bener nggak kebayang kalau ternyata masih ada yang harus terjadi setelah aku melahirkan, ngerti nggak? Jadi gue Bukan pikir sekedar ngeluarin anak selesai gitu ternyata ya. diapain gitu ya? gue pikirnya yang namanya melahirkan itu begitu udah melahirkan ya udah masalahnya selesai, nggak taunya bisa dibilang itu masalahnya baru dimulai, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah terus sampai akhirnya aku tuh kaget, terutama masalah apa Mbak? Masalah menyusui. Karena aku pikir ya dulu nyusuin itu tinggal sesuatu yang alamiah ya, tinggal nemplokin mulut bayi ke pentil, tapi ternyata nggak semudah itu. Yang terjadi sama aku waktu itu adalah puting aku lecet. Terus anak aku ternyata bukan nyusu, dia cuma ngempeng setelah melahirkan. Akhirnya apa? Dia demam. Akhirnya dia kena kuning. Akhirnya dia dehidrasi. Akhirnya dia demam. Begitu kita keluar dari rumah sakit, besoknya balik lagi ke rumah sakit, dan aku bener-bener itu semua unexpected. Aku shock banget. Sampai akhirnya aku bener-bener bersalah banget ya sama anak aku. Stres banget, ASI aku nggak langsung keluar juga pada saat itu. Terus ya udah singkat cerita sih, intinya selama aku berjauhan sama anak aku karena dia dirawat di rumah sakit kan, pemulihan segala macam, aku juga lagi berusaha untuk supaya ASI aku lancar. Selama berjauhan itu aku tuh kayak linglung gitu loh Mbak. Maksudnya kayak bingung harus ngapain gitu ya? Maksudnya gila, gue pulang ke rumah semua perlengkapan bayi ada di rumah, tapi bayinya nggak ada di situ gitu. Jadi apa sih yang terjadi sama gue gitu. Terus begitu aku ke kamar mandi, masuk kamar mandi untuk mandi, nyalain keran, tau nggak Mbak, aku tuh dengar suara bayi lagi nangis. Sampai pada tahap halusinasi. Jadi ada beberapa activity yang aku lakukan, aku tuh merasa mendengar suara bayi menangis, padahal bayinya aja masih di rumah sakit gitu loh, tolong. Nah terus sampai aku tuh ini apa gue mulai gila gitu loh Mbak. Maksudnya aku kayak berusaha untuk menyingkirkan perasaan bahwa aku mulai gila. Aku baik-baik aja. Aku berusaha meyakinkan diriku kalau aku tuh baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya bayi aku datang pulang ya dari rumah sakit. Begitu bayi aku pulang dari rumah sakit, aku pikir aku akan langsung bisa mencintai dia gitu ya, bisa menerima kehadiran dia. Nggak taunya Mbak, aku nggak bisa langsung mencintai dia loh. Kayak gila, ini anak gue ya, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Terus aku tuh ada perasaan, maaf ya, pada saat itu ya perasaan menyesal udah punya bayi. Aku nggak bisa ceritain hal ini ke suami aku, ke orang tua aku, karena aku takut mereka itu akan nganggap aku nggak bersyukur, nganggap aku aneh. Masa iya ada seorang ibu yang nggak bisa menerima bayinya gitu. Itu terjadi sama aku cukup lama ya, kayaknya semingguan lebih, 2 minggu lebih Mbak waktu itu. Jujur aku pada saat itu sempat terpikir kalau hidup aku cuma selesai sampai di sini aja. Aku berpikir karir aku udah selesai sampai di sini juga, karir kantoran. Aku sempat mikir mau loncat dari balkon rumah aja gitu ya. Aduh, aku kalau cerita ini masih agak emosional sih. Sebenarnya nggak punya balkon juga ya. Jadi bingung loncat. Gue kalau cerita ini masih agak ada sisa-sisa emosionalnya ya, karena dulu nggak aku ceritain gitu Mbak. Terus pokoknya sempat kayaknya ini aku pengen berakhir aja lah kayak gitu, kayak udah terlanjur punya bayi, tapi aku pikir kalau aku mati juga gimana ini si bayi ini nanti kelanjutannya. Sama waktu itu aku titik baliknya Mbak untuk bisa mulai eling lagi ya, itu justru pada saat gue lancar nyusuin. Karena begitu bayi aku keluar dari rumah sakit Mbak, aku memang belum bisa langsung lancar nyusuin dia. Dia masih dibantu susu formula pada saat itu, pakai botol dot lagi. Itu juga salah satu kesalahan aku, sehingga bayi aku nolak nenen sama aku. Akhirnya aku berupaya untuk relaksasi, itu pun relaksasinya jujur pada saat itu tanpa dukungan dari keluarga sekitar. Aku maju sendiri ke rumah sakit untuk bertemu dokter laktasi, belajar sendiri, berupaya sendiri, sampai akhirnya aku alhamdulillah bisa kembali nyusuin. Itu jadi titik balik aku untuk bisa menerima dan mencintai bayi aku dan menyadari kehadiran dia sepenuhnya. Itu ngeri, itu buat aku pribadi yang ngalamin itu tuh horor ya Mbak.
Makanya berangkat dari situ aku mulai suka campaign ya, tentang penting sekali untuk persiapan pasca melahirkan. Jangan cuma fokus ke persiapan kehamilannya aja. Aku juga selalu campaign penting sekali untuk para ayah turut terlibat ya dalam semua proses, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapih, itu harus terlibat suami itu di situ. Nah terus sebetulnya Mbak gini Mbak, mungkin pada kesempatan ini aku tuh pengen juga ini jadi momen untuk kita meningkatkan awareness tentang baby blues juga. Jangan sampai ini terjadi terulang ke ibu-ibu yang lain. Jangan sampai juga orang-orang di sekitarnya dia tidak menyadari kalau dia mengalami baby blues dan menjudge ibu itu kurang iman dan kurang bersyukur gitu. Aku yakin itu nggak ada hubungannya sama tapi kalau keimanan. yang dialami Citra ini bagian dari baby blues nggak sih sebenarnya? Bahkan beyond ya? Beyond ya? sebenarnya. Ya ampun. Boleh dijelasin nggak sih Mbak Desi? Maksudnya apa yang disebut si baby blues itu, kemudian yang dianggap tadi oleh Citra beyond gitu tuh udah sampai mana sebenarnya? Jadi gini, kalau kita bicara kan melahirkan anak gitu ya, itu kan suatu hal yang diharapkan ya, tentulah dari melahirkan kita berharap anaknya keluar, nggak berharap anaknya di dalam terus kan ya, gitu ya. Nah ketika yang diharapkan itu tiba, yang kita bayangkan adalah apa? Kebahagiaan kan, senang, kegembiraan, rasa syukur gitu kan, yang kita harapkan muncul daripada orang tua seperti itu. Tapi kita juga tidak jarang, cukup sering melihat ibu yang justru sambil gendong anak lalu nangis. Iya. Ada yang ngerasa kecapean. Iya benar. Ada yang ngerasa exhausted gitu, lelah gitu, kurang tidur segala macam. Nggak fokus, ditanya orang tuh kayak nggak nyambung gitu. Terus bingung. Ini sejarahnya bener. gitu kan. Itu kan terjadi karena adanya perubahan yang drastis, perubahan yang signifikan. Ya bayangin, bayi itu kan manusia ya. Tiba-tiba kita ditaruh di tangan kita nih, manusia kamu urus deh. Gitu kan sesuatu yang horor gitu kan ya. Tiba-tiba sesuatu yang perubahan yang sangat drastis, kita siap nggak siap harus siap gitu. Kayak misalnya kalau tadi Cita tidak mempersiapkan diri gitu, ini semuanya dikasih. Nah perubahan itu yang memang shockingnya itu terjadi, dan pasti semua mengalami hal yang sama. Jadi suatu hal yang bisa dikatakan lumrah karena mayoritas ibu yang baru melahirkan itu mengalami pasti capek, pasti. Iya benar sih. Belum ya kecewa bisa aja, misalnya ada diantara yang harapnya lahirnya perempuan katanya keluarnya laki, atau sebaliknya itu kan juga bisa aja. Atau misalnya yang tadinya pikir suaminya bakal nemenin, katanya suaminya pingsan nggak tahan gitu kan. Maksudnya adalah harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Nah itu yang banyak dialami para ibu dan disebut dengan baby blues itu tadi. Gitu. Jadi sebenarnya baby blues itu adalah suatu hal yang memang semua itu harus tahu bahwa mungkin saja terjadi, dan pun terjadi itu suatu hal yang sangat lumrah karena mayoritas ibu mengalami minimal satu simptom itu. Kecapean pasti dong, semua ibu ngalamin dong. Jadi kalau kita dibilang minimal satu simptom berarti bisa dibilang semua ibu yang pasti mengalami. Berarti itu normal nggak sih? Kalau dibilang normal, bukannya kita mau menormalkan baby blues, lebih pada jangan kaget. Itu yang dibilang dengan siap siap bahwa pastilah kita merasa capek. Terus orang jangankan punya bayi ya, pada saat lagi bapak-bapak deh, kalau kita lagi capek, silakan minum dulu biar segar. Oh jadi emang pasti terjadi ya? Bukan pasti terjadi, maksudnya semua ibu pasti mengalami. Karena kan pasti capek. Pasti kurang tidur kan? Iya. Nunggu bukaan lama banget loh itu. Aku yang penasaran kalau memang capek lalu kaget dengan perubahan itu kan sebetulnya bukan cuma ibu aja, tapi kan ayah juga sebetulnya ngalamin itu. Tapi apa ayah ngalamin baby blues atau enggak sih? Nah, yang membedakan adalah ibu itu selain daripada perubahan itu perubahan yang hadirnya bayi adalah perubahan hormon. Benar. Jadi pada saat sedang hamil hormonnya kan berubah semua. Itu untuk bayi di dalam perut, tapi begitu bayi udah keluar hormonnya berubah. Ya kan fokusnya udah ke air ASI kan, jadi badannya itu menyesuaikan, langsung berubah. Nah itu yang yang bisa dibilang cukup mengagetkan buat si ibu, karena perubahan hormon yang drastis itu juga perubahan fisik, ya kan? Betul. Fisiknya yang kalau hamil kan besar, surutnya jadi kecil. Ya mungkin nggak langsung kecil banget juga. Iya. Belum lagi badannya ibu berubah ya ampun, tolong. Berubah yang perut yang rasa gelambir lah, payudaranya makin besar lah, terus mungkin yang badannya juga gemuk kan, biasanya nambah berat badan. Belum yang sakit kalau sesar. Aku dulu sesar. Beban fisik itu juga berpengaruh, fisik, hormon, plus juga yang stres dari lingkungan. Contoh misalnya
misalnya luka gitu ya, Iya, lecet. lecet. Kan bikin jadi bukan nggak mau nyusuin tapi jadi Trauma. gitu Trauma, kan iya. takutnya. Takut. Nanti orang itu anaknya nggak disusui, Iya. nyinyir ya. Bisa dan nggak sih jadi tetangga ibu pada ya, diem gitu aja, kan. tolong. Tetangga mungkin bisa diem, netizen yang bisa Netizen diem. yang bisa. Nah, itu kan udah pasti yang ngalamin adalah ibunya. Betul, Iya. betul. Kalau bapaknya bisa aja, cuman mungkin tidak secara direct gitu ya, Direct. langsung banget. Ya kalau nyusuin ya ibunya yang nyusuin. Paling kalau bapaknya lebih kepada kurangnya perhatian dari si ibu. Iya, Akhirnya betul. nanti bapaknya Betul udah Iya, iya, iya. ngajarin gitu kan, kayak gitu atau enggak gue udah kayak pembantu disuruh-suruh gitu. Iya, Jadi iya. lebih kepada dampak-dampak yang seperti itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin, bisa aja dampak seperti baby blues itu. Jadi cemburu ya, misalnya ini baunya mulu diperhatiin, kalau saya enggak, tapi ya nggak mau ke bapak-bapak gimana sih ya gitu. Iya, iya. Nah Mbak, ini sebetulnya nih takutnya orang sekeliling tuh nggak sadar bahwasannya seorang ibu ini tuh lagi ngalamin baby blues. Sebetulnya ciri-ciri yang benar-benar terlihat dari seorang ibu yang ngalamin baby blues nih, yang orang-orang sekitarnya harus aware tuh apa aja ya Mbak? Nah, sebenarnya bisa jadi banget nggak kelihatan ya. Artinya kan bisa aja pada saat ada orang ya kita happy aja. Iya, Terus kita nanti memaksakan diri untuk happy. Aku waktu bisa, itu kayak gitu tuh Mbak. iya. Benar kayak gitu. Betul. Jadi kalau untuk kita orang lain tuh nggak usah sampai menunggu munculnya simptom. Ya udah paham oke. aja, orang kalau ibu habis melahirkan udah pasti sakit. Iya, iya. Udah Capek, pasti betul. Benar. udah pasti hormonnya berubah, Iya. udah pasti fisiknya berubah, udah pasti stres. Jadi nggak usah ditunggu lagi. Kayaknya dia baik-baik aja kok. Itu nggak usah ditunggu. Iya, nggak usah ditanya ya. Udah. Mbak. Nah itu yang aku sering bilang ke teman-teman, kalau habis melahirkan sebaiknya nunggu deh, jangan langsung jenguk gitu, Baru karena aku mau bilang. iya relate karena banget. maksudnya kan ibu tuh butuh waktu sama bayi juga ya, butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu ini untuk jadi kalau mau jenguk mendingan pas udah balik ke rumah, Iya. pas udah siap gitu, karena ngasih waktu buat itu. Ini aku relate banget karena aku pas anak pertama sama anak kedua belajar dari pengalaman anak pertama. Karena anak pertama kan cucu pertama kita semua excited Semua ya. datang ya. Peguyuban datang gua Pak, sekecamatan RT Piknik, RW grup piknik. WhatsApp semua dikabarin gimana nggak pada datang Iya, ke iya, rumah iya. sakit lagi Ke rumah datangnya. sakit. Bayangin Mbak kan lahiran itu sesar. Aduh, duduk aja emosi Iya. ngerti nggak? Iya, Ini iya, warga iya. pada dateng, pada ngelawak, aku ketawa sakit perut gak sih? Nah, maksud aku sangat appreciate kehadiran mereka ya, Betul, karena itu betul. sebetulnya bagian dari perhatian yang ditunjukkan. Kalau kita kan budaya timur seperti itu ya, datang, Iya. say hi, bawa kado apa. Tatap muka tuh suatu hal yang wajib gitu Iya. kalau orang timur ya. Cuma mohon maaf sekali nih, aku tidak berkenannya adalah kehadiran mereka mungkin momennya bagi aku yang baru melahirkan tuh menurut aku kurang tepat. Iya. Karena aku tuh butuh banget waktu untuk recovery. Iya. Betul. Dan yang terpenting apa? Waktu untuk bangun bonding sama bayi aku. Karena untuk bisa menyusui itu kita harus banyak kontak sama si bayinya, kontak skin to skin kan ya, terus harus aktif menyusui per 2 sampai 3 jam. Coba Mbak per 2 sampai 3 jam kayak apa? Terus intinya kita tuh nggak kepengen ada distraksi. Idealnya tuh cuma ada kita, bayi dan suami kita sebetulnya dalam satu ruangan. Belajar dari pengalaman pertama, akhirnya pas aku hamil anak kedua, melahirkan anak kedua, aku janjian sekeluarga sama suami aku. Kalau Citra melahirkan, gak boleh ya. kabarin siapapun, gue bilang gitu. Gak boleh ada grup WhatsApp kasih tahu. Orang komplek juga gak boleh ada yang tahu, aku bilang gitu. Alhamdulillahnya Mbak, orang tua aku pengertian, karena mungkin menyaksikan langsung ya, aku pas anak pertama tuh seperti itu, nangis mulu setiap hari kayak pokoknya udah kayak orang gila sih pas anak pertama, parah banget. Akhirnya pas anak kedua bener, kita nggak ngabarin siapapun. Alhamdulillah banget semua keluarga inti aku tuh support ya, inti tuh suami dan keluarga orang tua aku ya. Lalu yang terpenting kalau misalnya ada yang nekat jenguk gitu, ada juga sih yang nekat jenguk. Herannya udah dibilang jangan jenguk gitu, minta doanya aja tetap nekat jenguk. Suami aku yang entertain. Oke. Jadi Nemenin, tamu ini ya. tidak boleh sampai ketemu sama aku sama si bayi, bilang lagi istirahat. Suami aku yang entertain itu pun di luar kamar. Jadi clean kamar itu. Aku sama si bayi. Jadi itu aku penting banget tuh Mas Iya, Rahmat iya. tadi Iya, disinggung iya, ya betul, soal betul, jenguk. Maksudnya aku pengen orang-orang juga aware pada Iya. saat menentukan waktu untuk menjenguk. Sebetulnya COVID ini jadi berkah. Iya. Iya, orang jadi malas. Orang-orang jadi pada gak jenguk kan ya. Cuma misalnya nanti nggak ada pandemi lagi atau apa, untuk kedepannya mungkin harus lebih Iya, dipertimbangkan. karena kan orang nggak tuh tahu soal kondisi si menjenguk-jenguk. ibu ya, maksudnya mungkin yang tadinya pengen lahiran normal tiba-tiba harus sesar kan, Iya. semua orang nggak tahu. Nah, cuma pertanyaan aku Mbak, kan tadi gue kata kalau lu maksudnya
apa namanya sembuh sendiri atau dibantuin atau enggak, atau sebenarnya butuh bantuan dari psikolog, atau baiknya gimana ya? Paling ideal adalah memang support system ya, artinya Suami, benar banget tuh. kedua orang tua gitu ya, orang-orang sekitar lah Ya, paling ya. ideal itu, walaupun dibawa ke psikolog pun suatu hal yang lumrah juga, artinya kan Iya. Jangan anggap aneh juga ke psikolog Iya, ya. orang tuh zaman sekarang yang ke psikolog tuh kalau orang gila doang Iya, gitu loh betul. maksudnya. Padahal itu biasa Iya. harusnya ya ke psikolog tuh. makanya. Tapi memang kenapa memang ini bagus banget untuk digalakkan adalah itu tadi ya, bisa jadi tanpa harus ke psikolog pun support system udah tahu apa yang harus Mendukung. dilakukan. Itu kan paling Oke, bagus iya. begitu ya. Benar. Artinya kan kalau menuju ke psikolog pun ada proses, pertama janjian dulu, Betul, belum kalau betul. dekat dari rumah, terus nanti inilah itulah, belum lainnya mesti dibawa. Sebenarnya kalau bisa segala sesuatu yang diselesaikan di rumah lebih ideal sebenarnya. Makanya digalakkan seperti ini supaya pasangan, tapi mulai dari si ibunya sendiri sih, mulai dari si ibunya sendiri. Kalau tadi kemarin itu mungkin miss-nya Citra adalah memendam rasanya sendiri. Iya benar. Oh, nggak mau cerita ya, nggak mau cerita ke benar-benar suami. Ngerasa Ini kayak, salah aduh, ya, ya ampun. karena kan ngerasa saya salah ya. Kalau saya punya perasaan ini tuh berarti saya salah. Terus Oh. saya Iya benar. judge, Aku gitu judge kan. atau Padahal dijudge. kan itu perasaan negatif yang kalau disampaikan ke pasangan, bisa jadi pasangan punya solusi gitu. Oke. Akan menenangkan bahwa Iya, benar sih. bisa jadi dia punya ilmunya, punya informasi gitu bahwa wajar sih ya kamu rasakan seperti dia, bisa menenangkan. Ya sumpah alhamdulillah suami aku kayak gitu ya. Ya kan? Jadi waktu itu aku curhatnya ke suami aku tuh gini, Mbak. Kamu sadar gak sih waktu awal-awal baru punya bayi tuh aku tuh kayak gini, marah-marah, ngamuk apa, nangis terus. Terus aku tuh tanya gini ke dia, kamu tahu nggak kalau aku lagi ngalamin baby blues? Aku ingin memastikan kalau dia tuh aware gitu. Tahu apa nggak sama baby blues ini? Jawaban dia tuh, aku tuh nggak ngerti baby blues, cuma aku bisa lihat aja kalau kamu emang belum siap. Dia bilang gitu. Aku alhamdulillahnya dia memahami. Iya. Nah yang aku khawatirkan Mbak, aku suka dapat curhatan nih dari orang-orang dan netizen lah ya. Intinya dia tuh curhat ke suaminya. Ya seorang istri curhat ke siapa dong Iya, kalau bukan ke betul. suaminya? Satu-satunya orang yang bisa dia berbagi loh sebagai orang tua baru. Iya. Ya ekspektasi dia ya cerita ke suaminya gitu loh. Kayak orang hamil gara-gara dia ya. Iya kan perbuatan siapa maksudnya gitu kan. Si suaminya malah bilang, ih kamu nih nggak bersyukur, kamu nih Iya, kurang iman. Nah iya. itu kan yang aku sedih gitu. Nah Nah, makanya maksud aku, informasi ini tuh harus bukan hanya ibu yang tahu, tapi Si suami, bapaknya. juga tahu. itu peran suami gimana sih Mbak peran suami untuk Nah, karena terhadap Aku baby blues cerita itu? dikit ya. Pernah gitu juga Mbak. Maksudnya karena awal tuh udah sama-sama tahu soal menyusui gitu. Berusaha untuk mendukung, tapi buat istri ternyata berubah kayak menjadi tuntutan gitu. Oke. Kayak iya kamu mendukung tapi hasil aku sedikit nih, terus harus gimana gitu. Nah pada saat itu aku mikir, oh jangan-jangan emang jadi tuntutan ya buat dia gitu. Akhirnya aku balik, jadi nanya ke istri, ya udah deh kamu maunya apa aku dukung gitu. Iya, gitu. Jadi emang Mending penting kalau suaminya sebenarnya. kayak dia mah inisiatif nanya ya kamu maunya apa, kan so sweet gitu lah. Ya kan gue suami uwu. Iya, maksud aku banyakin deh suami yang kayak gini mau bertanya apa yang dibutuhkan oleh istrinya kayak gitu. Tapi harus dilakuin suami sebenarnya, maksudnya perlu tahu banget soal baby blues atau sebenarnya cukup tahu bagaimana menenangkan istri sih? ya. Cukup tahu menenangkan sih, lebih kepada kalau bisa tahu banyak ini mah bagus ya, udah bagus. Iya. Tapi itu kan suatu kayak suatu pengetahuan umum lah istilahnya. Pasti dia capek, Betul. pasti dia butuh bantuan, Oke. pasti ada menyimpan macam-macam emosi itu pasti. Iya, labil. Terus kan ingat juga dia memang menjadi ibu ya, tapi kan dia tidak meninggalkan kehidupan lamanya, misalnya nih Betul. di karir. Iya. Iya. Pekerjaannya gimana? Dia punya teman, pasti kepikiran loh teman-temannya gimana, saya nggak bisa berteman lagi, Nggak bisa nongkrong lagi. Itu yang gue sedihin waktu itu nggak jelas. Iya, Nah, terus mungkin kepada para suami nih yang diingat adalah ketika dia menjadi ibu nih, si perempuan menjadi ibu, Iya. ingat bahwa dia juga pernah, dia tetap punya kehidupan lamanya tetap Iya, pegang benar. gitu loh. Jadi bukan berarti udah ibu-ibu aja gitu, enggak. Masih di kepikiran tuh ya, apalagi ya itu kerja gitu ya. Iya. Juga kerja, terus belum lagi. Nah, ini juga poin penting adalah yang namanya baby blues itu tidak hanya muncul di anak pertama doang loh. Oh iya benar tuh. Oh, bisa juga ke Anak temen gua anaknya 3. Anak kedua. Temen aku anak 3 Mbak, anak pertama sehat-sehat aja deh, anak kedua sehat-sehat aja, anak ketiga malah baby blues coba, bisa gitu ya? Iya. Jadi misalnya kan dia menjadi ibu, kalau ibu baru kita paham ya, dia kan dia nggak pernah jadi ibu menjadi ibu. Nah kalau anak ketiga loh gimana? Nah kan udah pernah. Udah pengalaman. Iya. Tapi kan
stresnya juga beda. Artinya dia Oke. punya bayi, lalu dia bikin anak 1-2-nya nih. Bener. Oke. Ini anak-anak gue yang 2 ini gimana? Siapa yang ngurusin? Apa sekolahnya? Belum begitu segala macam. Jadi stres yang berbeda gitu. Jadi yang penting suami tuh tahu bahwa si ibu ini is going through something. Itu harus aware di situ ya. Itu yang dibantu. Belum tentu juga dia paham benar-benar apa yang dibutuhkan, ya ditanya aja. Itu tadi benar ditanya yang kamu butuhkan Kamu apa? apa yang bisa saya lakukan untuk kamu. Tolong diperbanyak inisiatif seperti itu para suami. Halo ya nggak sih? Kadang gini sih jeleknya juga tuh Mas. Maksudnya aku tuh dulu ya termasuk yang memendam Iya. perasaan. Iya, Itu iya. salah satu kesalahan aku ke Tapi suami kan aku juga sebagian sih. bukan sebagian besar perempuan seringkali begitu kan. Maksudnya gue pengen lo ngerti tanpa gue harus bilang kan Iya gitu kan nggak seringkali. mungkin ya. Emangnya laki gue cenayang Suami, kan gitu. iya. Aku akhirnya sadar di situ Ya kali kayak paranormal. kan suami aku tuh kaget gitu, tiba-tiba aku marah meledak, dia tuh nanya, "Loh kamu tuh perlu bantuan apa, kenapa nggak ngomong?" Iya. gitu. Dalam hati aku, iya juga ya, gue kenapa gue nggak ngomong, kalau gue tuh butuh pertolongan malah gue diem aja ngarepin dia tahu apa yang gue rasain. Nggak tahu juga kayak ternyata gitu. ya. Iya, Nggak tahu tiba-tiba juga. guanya julid sendiri ke suami gue, kan nggak bener. Nah Mbak, aku tuh mau tanya juga gini, kalau misalnya oke, suami udah support ya, sebetulnya menurut Mbak nih, peran keluarga inti untuk bisa membuat seorang ibu jadi baby blues itu gimana? Maksudnya Maaf ya, maksud aku kan ada yang tinggal sama orang tua, ada yang tinggal sama mertua, Iya. tekanan dari orang tua dan mertua gitu loh, gimana tuh Mbak? itu bisa banget Mbak. Bisa banget ya. Bisa banget ya, apalagi orang tua khususnya mungkin di sini dalam hal ibu ya kan, Ya. dia udah sosok yang juga pernah mengalami gitu ya. Artinya saya tahu apa yang kamu alami, pernah alami, karena saya juga pernah melahirkan gitu kan. Jadi bukannya saya bilang orang tua kita sok tahu, memang benar mereka Pernah tahu. mengalami. Cuman masalahnya adalah pengalamannya berbeda Iya. gitu kan. Benar. Ya, orangnya aja berbeda, masa Zamannya juga berbeda. berbeda. Jadi sebenarnya tidak bisa plek disamakan. Iya. Tapi kan maksudnya orang tua tuh seringkali adalah untuk ngasih tahu ya, membantu gitu kan. Jadi dia menyampaikan hal-hal yang pernah dialami sebagai pembelajaran. Gitu. Kendalanya adalah belum tentu cocok nih transfer Iya. pembelajarannya, Benar, gitu kan. benar Tapi banget. sebagai anak kita nggak mau durhaka juga kan. Betul. banget. Mohon maaf. Bilang enggak nanti masuk kalau- neraka gitu. Mohon maaf ya, kalau gue sih kalau aku sih ke orang tua sendiri masih bisa nego lah. Ya kalau mertua, Mertua, nah itu. ya mau bayar batin dong. Jadi ada stressfulnya Iya, adalah betul, itu betul, tadi betul. yang tekanan antara saya mau ngejalanin dengan cara saya dalam arti yang ilmu yang menyesuaikan zaman sekarang, tapi kan mau ngikutin Mertua juga nggak petua orang tua enak. juga Iya. gitu ya. Nah itu memang berkontribusi Berkontribusi maksud aku ya. Jadi bebannya makin menambah. Iya. Itu peran dari, misalnya kalau orang mertua gitu Iya, ya, iya. berharap peran dari suami yang bisa bantu untuk menengahi. Ya. Bukan berarti menengahi, bukan berarti bilang bahwa mertua pasti salah, belum tentu. Bisa jadi suami akan meyakinkan kita bahwa dengan mengikuti caranya mertua itu juga baik, jadi Iya, membuat iya. kita juga lebih ikhlas juga bisa. Anyhow lah, pokoknya ada peran dari suami atau kakak adik gitu ya. Tapi Mbak, kalau aku boleh berpendapat, menurut aku suami itu yang paling strategis sih, menjembatani antara Betul. istri dengan mertua. Mertua lagi, maksudnya mertua aku sih baik Mbak, Iya. bukan gimana. Cuma omongan cerita dari netizen itu kan banyak yang curhat soal mertuanya. Menurut aku suami itu harus Iya, jadi iya, bisa iya. penjembatan tuh antara dia dan mertua. Nah Mbak, aku mau tanya, kalau baby blues tuh ada batas waktunya nggak sih? Ada. Tapi gini ya, batasnya kan kita hanya kira-kira ya. Iya. Jadi yang namanya perubahan hormon itu kan pasti juga perlu penyesuaian. Mm-mm. Umumnya yang terjadi adalah seminggu. Jadi terjadi pemuncakannya itu di kira-kira seminggu. Oh. Gitu kan. Lewat seminggu mulai menurun. Jadi seminggu atau 2 minggu. Ya, lewat Aku seminggu, 2 lama minggu loh itu, menurun. 2 mingguan loh. Itu yang kalau lebih dari situ dan intensitasnya menajam, itu yang kita anggap sebagai postpartum depression. Bedanya sama baby blues apa tuh? Lebih lama dan lebih parah. Lebih lama dan lebih parah. Sorry, boleh diperjelas gak lebih parahnya kayak gimana sih? Itu tadi yang dia mau loncat dari balkon Aku pengen gitu-gitu. mokat di tempat gitu. Itu sampai apa namanya halusinasi begitu nggak sih? Termasuk. Termasuk juga ya? Oh. Jadi kalau udah gejala simptom-simptom yang ya luar biasa, Iya, karena iya. tidak mayoritas dialami orang Oh. ibu ya. Kalau misalnya capek, ya mayoritas juga capek gitu kan. Ada rasa sedih, mayoritas juga sedih. Gitu. Ada segala macam sedih. Tapi kalau sampai pikiran itu tadi ya, mengakhiri hidup entah dirinya maupun bayinya, Astagfirullah. itu kan tidak mayoritas. Tidak mayoritas betul, tidak. Aku bisa survive itu kayak bersyukur banget loh Mbak. Kalau Iya. itu berlanjut terus gimana coba? Jadi
tadi yang aku dapat berarti sebenarnya simptom baby blues tuh umum dirasakan oleh ibu-ibu. Jadi bapak-bapak sebenarnya juga perlu tahu ya, maksudnya ya lo jump in aja sebenarnya, bantuin aja gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau lebih lama berarti harusnya udah masuk si postpartum depression itu ya. Mbak kalau PPD penanganannya ke siapa? Psikolog. Harus ke Psikolog psikolog. Psikolog. Tapi bisa psikiater bisa, artinya gini, bisa jadi dia butuh obat penenang. Bantuan ya. Tapi gini, kendalanya adalah kan yang ASI ya. Kalau Iya dia betul, minum obat, betul. biasanya kan takut pengaruh ke anaknya ya. Tapi penenang ya, obat penenang lagi ya. Jadi sebisa mungkin kalau nggak pakai obat ya berarti ke psikolog. Nah Mbak, ini tuh bisa terjadi ke segala jenis kalangan nggak sih? Status apa segala macam bisa? Nggak cuma untuk menengah ke bawah, menengah ke atas, tapi siapapun bisa terjadi ya? Bisa, karena memang kalau untuk faktor penyebabnya itu bukan faktor tunggal ya. Iya. Berbagai macam faktor, kan yang tadi perubahan hormon, perubahan fisik, dan juga tingkat stres. Ya. Soalnya gue tuh yang surprise Mbak. Aku pernah dapat klien menyusui yang dia tuh menyusuinya problem. Cuma aku lihat kayaknya dia masalahnya udah bukan menyusui doang, masalahnya tuh banyak. Cuma aku lihat, mohon maaf ya, secara ekonomi statusnya oke banget tuh, pokoknya dia high class lah gitu. Dalam hati aku, kok ya kayak gini juga masih bisa kena ya. Dia tuh udah pada level PPD dan ngobat. Minum obat. Kalau minum obat tuh berarti dari psikiater ya? Iya. Iya, dan dia tuh udah minum obat, itu udah terjadi sama dia 3 bulan. Cuma kalau kita ngelihat dia dari luar, baik-baik aja loh dia itu kelihatannya. Cuma begitu ngobrol, barulah dia ada ngeluarin obat-obatannya. Ya ampun, ternyata kita tuh nggak pernah bisa tahu. Jadi kalau aku sih pelajarannya gini Mbak, kalau misalnya kita melihat seorang ibu yang baru melahirkan, walaupun dia kelihatan baik-baik aja, mungkin kita tetap harus aware gitu sama kondisinya dia. Betul. Kadang aku juga bercermin ke diri aku sendiri, berusaha menunjukkan tampilan baik-baik saja, tampilan I am okay, I love my baby. Nyatanya aku tuh di dalam tuh ambiar banget dan butuh pertolongan, tapi aku tuh kayak bingung how to start asking helpnya kayak gitu. Nah, melanjutkan obrolan tadi, sebenarnya kapan sih kita harus tahu harus minta bantuan profesional gitu? Maksudnya harus ke psikolog gitu? Dari si ibunya atau dari si ibu atau si bapaknya, misalnya ketika Citra begitu, gue ngeliat ini kayaknya ada apa-apa nih gitu. Gue mending harus minta bantuan profesional kali ya gitu. Atau cukup dihandle sendiri aja sebenarnya. Mungkin patokan kasarnya ya si 2 minggu itu tadi ya. 2 minggu tadi ya. Kalau dilihat dari baby blues, karena mayoritas ibu mengalami hal tersebut dan puncaknya itu di minggu pertama, lalu di minggu kedua tuh mulai menurun. Artinya kalau masih dalam waktu seminggu 2 minggu kan masih masa penyesuaian, si ibu masih mempelajari pola tidurnya anak, pola tidurnya anak seperti apa. Nah logikanya itu kan kita seminggu 2 minggu tuh udah mulai bisa baca ya. Ini anak biasanya bangun jam sekian, berarti saya bisa mandi jam sekian, gitu. Jadi udah mulai kebaca. Nah lebih dari itu kan seyogyanya udah paham, tapi kok ternyata masih belum bisa menyesuaikan dengan baik. Mungkin rambu-rambu yang coba mulai pertimbangkan. Masih suka nangis sendiri misalnya, masih belum, kan ada yang belum berani megang bayi gitu ya. Iya, gue termasuk yang takut megang bayi. Aku alhamdulillahnya Mbak, suami aku mau bantu mandiin. Itu buat aku krusial banget. Iya betul. Bayi baru lahir kan blenyak gitu. Kita megang dia buat mandiin ngeri banget nggak sih? Alhamdulillah suami aku sat dia mau bantu mandiin. Tadi tuh aku mau nanya juga nih Mbak, kalau misalnya sebetulnya tuh ada nggak sih hal yang bisa dilakukan oleh seorang ibu supaya pada saat dia melahirkan dia bisa nggak kena baby blues deh gitu? Ada nggak sih tipsnya? Tipsnya tadi benar yang kita bilang, bahwa kita selain mempersiapkan dulu diri untuk melahirkan, untuk punya si bayinya itu paham bahwa pasti akan capek, pasti akan sakit, ya, pasti akan terganggu kegiatan aktivitas yang biasa kita lakukan. Gitu. Nah, ini dipersiapkan gitu. Walaupun tadi ini kan untuk memperkecil ya, berarti hanya bisa diperkecil resiko. Ya, karena itu tadi kan faktornya penyebabnya bisa macam-macam. Kalau misalnya dia punya sejarah pernah mengalami depresi walaupun tidak terkait pada kehamilan, itu kemungkinan munculnya lebih besar. Bukan berarti pasti, tapi lebih besar. Nah, itu aja. Nah, jadi kalau untuk memperkecil resiko tadi benar bahwa nanti kalau punya bayi jangan lupa pasti capek. Jadi jangan abaikan tidur. Kalau dokter anak, yang dokter kandungan selalu bilang, dokter saya dulu gitu, Bu, anaknya tidur, ibu tidur. Iya bener banget. Bener. Biar aja orang lain. Ya juga sih dok gitu. Pokoknya bayi tidur, ibu
tidur. Iya bener banget tuh. Dokter kan Jadi udah ngikutin tahu ya, dia. dokter ngerti banget bahwa istirahat itu krusial gitu. Udah pasti capek. Iya Nah, benar. kalau kita capek kan kemana-mana rentetannya ya. Benar-benar. Nah, jadi itu Betul. mungkin yang biar tahu bahwa oke, jadi kalau nanti punya bayi, pokoknya Oke. kuncinya gue mau istirahat terserah. Ini tuh saran terdengar sepele tapi impactful loh. Betul. Soalnya aku pas anak pertama baby blues itu, aku kan ada tekanan yang sangat tinggi terhadap diri aku sendiri, pengen banget anak aku ASI. Aku terlalu push diri aku sendiri. Jadi pas anak aku di rumah sakit, aku tuh bener-bener mompak per 2 jam. Aku nggak tidur, Mbak. Nah, Itu Nggak krusial banget. tidur ya. Nggak tidur tuh kesalahan loh. Lelah. Menurut aku kesalahan banget. Setiap ibu tuh, ibu yang baru melahirkan bayi, menurut aku dia tuh punya standar ideal yang terlalu tinggi. benar. Dia tuh pengen anaknya ASI, Iya. pengen rumahnya bersih, pengen semuanya perfect di waktu yang sama. Karena itu nggak mungkin bisa terjadi sih. Jadi akhirnya pas aku anak kedua juga, yang aku siapin apa selain mental aku, selain keluarga aku, semuanya aku siapkan gitu ya, kehadiran si anak kedua ini. Yang aku siapkan adalah kedatangan ART, hire asisten untuk rumah bantuin, tangga ya, untuk ya. bantu urusan domestik, dan keberadaan dia tuh aku hadirkan pas aku masih hamil, bahkan usia 6 bulanan dia udah ada, jadi aku tahu kan dia seperti apa segala Iya, iya. macam. Keberadaan dia pada saat aku melahirkan, setelah melahirkan dan dia bantu megang bayi signifikan banget, beneran deh, bikin aku bisa tidur terutama, tolong bisa Iya. tidur, bisa bonding Tapi sama kalau bayi. si baby blues kan sering kali terjadi sama ibu-ibu. Sama ayah bisa nggak sih sebenarnya? Ini aku mau Daddy mengklirkan blues lagi. gitu, Daddy blues gitu. Daddy blues gitu. Kalau belakangan sih muncul artikel yang membahas itu ya, Oke. bahwa ada bisa aja, tapi mungkin tidak persis sama gitu ya. Mm-mm. Mungkin Karena bentuknya berbeda gitu kali ya. Jadi pengaruhnya lebih kepada dari lingkungan gitu ya. Karena kalau dibilang perubahan hormon ya tentu tidak. Enggak, iya Kan? betul. Perubahan fisik juga tentu Juga tidak enggak. gitu ya. Hanya itu tadi lingkungan, adanya tuntutan yang mungkin juga Oh, netizen ya, ih lu iya. dari bapak main mulu kerjaannya gitu kan, kapan ML mulu gitu. Mobile Legend katanya gitu. Gitu, misalnya ada tuntutan dari luar atau dari orang tua itu kan, bahwa tuntutan pasti ada lah dari Atau ya mungkin nggak siap itu tadi ya, maksudnya gue punya anak terus harus iya, ngapain harus ya? ngapain. Ya Allah. Terus ditambah ngelihat misalnya kalau ibunya yang bersedih hati kayak gitu terus bingung juga mesti betul. ngapain, itu juga bisa. Iya. Ya. Kalau yang tadi misalnya bukan anak pertama, anak kedua atau ketiga gitu kan, terlimpahkan dong anak ke satu keduanya ke bapaknya semuanya kan. Bener. Nah, ini selama ini gue nggak pernah megang Iya, anak betul. satu dua, terus sekarang tiba-tiba suruh main sama anak satu dua, gue ngapain ya? Kebingungan Bingung. bisa aja. Jadi dampak pasti juga mengalami, nggak yang dibilang sama sekali bebas, Iya, ya iya. rasanya enggak ya. Tapi kalau dibilang sama persis baby blues yang dialami Pasti berbeda ya. juga berbeda. Nah kan tadi kalau soal, kan tadi ceritanya butuh dukungan dari suami. Sebenarnya bentuknya kayak gimana sih? Maksudnya gue kadang suka bingung menenangkan Lu terus mau istri ngapain itu gimana? Gue aja bingung, gue mau ditenangkan dengan cara apa? Iya, maksudnya apakah cukup ya udah kamu tenang gitu kan? Kadang apa sih? Apa sih lo so tau? Gue gak tenang juga gitu. Nah, kita kadang suka bingung ya, pengen bantu tuh gimana ya. Heeh. Iya. Perlu diingat juga bahwa keberadaan sosok pasangan ada di samping aja itu juga kadang cukup loh. Oh. Diam aja nggak sama Diam aja nggak cuman sama- teleponin aja dia lagi minum nyusuin gitu Iya, kan. iya, iya. Ya lama-lama mungkin apa sih ngeliatin dong gitu paling komentarnya kan, tapi Iya. let her know bahwa I'm here for you gitu loh. Benar, Perlu benar. apa, butuh apa sih di sini. Kadang bahkan nggak perlu ada sosok fisiknya ya, cuma sekedar lagi nelfon nih, aku lagi di luar nih mau pulang, ada yang mau dibeliin nggak? Jadi menunjukkan bahwa Oh, banget. iya, Iya, siap, benar-benar. I'm standby gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya ya. Itu, jadi nggak perlu yang harus ngelakuin sesuatu gitu, nggak juga, pokoknya duduk aja lagi nonton nonton TV kayak apa, tapi ada di sebelah. Oke, Dan oke. dan siaga itu dibilang siaga Iya, tuh iya. kayaknya tolongin Benar-benar. aku. Perlu apa kamu loh gitu ya? Tapi kalau aku ya Mbak, kadang cuma mengharapkan yang kayak dilakuin Mas Rahmat ini, ditanya aja deh. Iya iya. Oh, Dengan ditanya, kamu apa gitu ya? kamu tuh butuh dibantu apa? Malahan biasanya aku akan jawab, nggak usah, aku Iya. nggak perlu apa-apa kok. Tapi aku tahu kalau suami aku Siap menawarkan sedia, ya. bantuan dan selalu siap. Itu aja udah cukup buat aku. Iya. Justru dengan dia bertanya, aku malah akan kayak semakin ikhlas untuk udah deh gue Nggak kerjaannya apa-apa. sendirian nggak apa-apa. Tapi yang penting gue tahu lo tuh Iya. ada. Iya bener banget tuh, bener. Sayang. Itu doang ya, sederhana itu ya. Sebenarnya Iya, iya, iya. Oke. Atau kalau misalnya mau makan apa nanti, mau Iya, iya, dimakan iya, apa, iya. mau makanan apa. Tadi Jadi aku- mungkin abis dari sini gue langsung nelfon istri gue. Oke. Kamu mau apa nanti aku pulang? Mau berlian sekarang bingung loh. Kalau sekarang udah lahir. Mbak, itu kan ini kan kita dari tadi bicara kondisi ideal, dalam arti suami istri Ada di situ tinggal ya. dalam satu atap, Iya, iya. bertatap muka setiap hari dan lain-lain. Ini kalau kondisinya Mbak suami istri yang terpisah,
misalnya si suami kerja di luar kota Iya. atau istrinya Iya. di luar kota, atau itu gimana ya Mbak bentuk dukungannya segala Iya, macam, betul. itu gimana Itu ya memang Mbak? berat ya, dia lebih berat daripada yang biasanya gitu ya. gitu ya. Tetapi bukan berarti menjadi nggak bisa atau handicap yang terlalu berat tuh mestinya enggak juga bisa Oke. diatasi. Idealnya memang pasangan ya, support system Iya. pasangan. Tapi kan paling tidak mungkin ada orang tua juga. Ya. Orang tua Oke. kita, mertua, kakak adik, Iya, iya, ponakan, pokoknya atau nggak sahabat, tetangga, siapapun yang bisa kita menjadi support system Percaya. kita itu dipegang Hmm. gitu. Jadi memang bergantung pada suami, tapi kalau nggak ada ya jangan jadi kayak oh saya nggak ada suami, saya nggak ada Suami, ketemu, iya. wow, nangis bombay juga Hadapi jangan lah ya, juga. berarti hadapi ya. Kedua sekarang kan dengan kemajuan teknologi lumayan ya, bisa Iya. video call, Oh, iya, bisa betul. WhatsApp, misalnya text message, artinya komunikasi itu bisa dipermudah sebenarnya. Iya, iya. Nah itu tetap dijalankan. Ya, jadi video tadi saya bilang kehadiran pasangan tuh nggak melulu harus dia ada di samping kita persis gitu, Iya. tapi kayak dia Dia tahu tahu, dia bahwa tahu ada dia di ada sana, gitu ya. itu juga membantu gitu. Apalagi video call kan bisa lihat ya wajahnya gitu kan, juga pasti ada Sebenarnya lebih aman pakai video call sih, karena kalau pas melahirkan lo nggak dijambak-jambak kan. Dia mah gitu, Pengalaman ya, kayaknya. pengen ke bagian enaknya doang, nggak kepengen dijambak, ya sebel ya. Garuk-garuk. Ini ngomong-ngomong video call Mbak, aku tuh punya teman jauh nih lagi di luar kota, dan dia tuh punya pengalaman baby blues juga, Oke. namanya Mbak Sadia. Oh, oke. Nah ini aku pengen video call Temen dia, telepon ya. Oke, 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 buat oke. ngobrol-ngobrol tentang baby blues juga nih, nggak apa-apa ya? Iya boleh banget. Boleh. Hai Mbak Sadia. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi di mana? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi di mana Ini nih? lagi di kampung halaman. Oh ya ampun, ngomong-ngomong Mbak, aku lagi sama Mbak Desi. Apa kabar, Mbak Desi? Ini psikolog hits, terus ada juga nih Mas Rahmat. Halo Mbak Sadia. Halo Mas Salam Nih, kenal. beliau Kami adalah bertemu. Aduh, mohon maaf ini saya masih dari rumah. Iya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, Mbak Sadia, gimana katanya ada yang mau di-sharing nih soal baby blues nih. Ini kita dengerin ya. Iya. Oke, baik. Aduh, terima kasih banyak kesempatannya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Jadi begini, saya dan suami itu menikah di usia dewasa. Suami saya 40 tahun, saya 34 tahun pada waktu itu. Suami saya feminis, saya desperate aja. Terus setelah itu kami berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan dan diberitahukan bahwa pada usia 35 tahun sel telur Anda akan hanya berjumlah setengah. Oke, yang lain pada kemana? Saya juga nggak pernah merasa mengeluarkan. Yang lain pada kemana? Saya pikir saya menstruasi juga wajar-wajar saja gitu kan, tidak mengeluarkan ekstra telur, tapi saya juga nggak tahu gitu. Dan Anda harus bersegera. Oke dong, kami bersegera dan alhamdulillahirabbil alamin hampir setahun setelah menikah, jadi di usia akhir-akhir 35 tahun saya hamil pada waktu itu. Jadi ibu dan bapak sekalian yang pada hari ini menyaksikan, tahukah Anda hamil di usia yang lanjut gitu ya? Itu enaknya apa? Cuma satu enaknya, di KRL bisa duduk gitu aja. Selebihnya itu nggak ada yang namanya pregnancy glow, ya Allah jauh ya. Nggak ada yang namanya pregnancy glow atau apalah ya yang biasa diceritakan orang-orang tentang indahnya kehamilan. Saya melalui kehamilan dengan cukup traumatis. Sejak usia kehamilan 5 bulanan itu sudah tidak bisa tidur terlentang karena masalah asam lambung yang acid reflux yang sampai luar biasa, beberapa kali juga tercekik, tidak bisa bernafas sama sekali, sampai pernah muntah darah juga, mimisan luar biasa dan lain sebagainya. Sangat jauh dari gambaran pregnancy glow baby, baby photos dan sebagainya yang begitu indah itu. Proses melahirkan juga tidak semulus yang saya bayangkan. Saya sudah membaca semua buku. Kebetulan sejak sejak usia 20-an itu sudah aktif berkecimpung untuk membantu perempuan di organisasi yang bergerak di bidang hak perempuan dan anak, cukup memahami soal proses melahirkan, menyusui, ASI dan lain sebagainya, itu cukup memahami, dan semua buku-buku di masa
kehamilan juga sudah saya pelajari proses melahirkan dan bagaimana. Kenyataannya ambyar, kenyataannya. Saya melahirkan dalam kondisi yang baik dan tenang sesungguhnya, bukan sempurna dan baik. Nah, di tengah-tengah saya mengejan itu perawatnya bilang, mixed messages gitu ya. Perawatnya bilang, "Ibu, saya tahu ibu itu dari suaranya bernapasnya itu tidak dari perut tapi dari tenggorokan, Bu." Ya Allah, ini perawat apa guru vokal? Saya pikir ini dan vokal itu yang mendampingi saya. Kemudian ada aja tuh ibu-ibu di sebelah ya, ibu-ibu di sebelah yang sedang menunggu anaknya melahirkan juga, Indonesia dong ya. Tidak senang kalau tidak mencampuri urusan orang lain dan memberikan unsolicited advice atau nasihat-nasihat yang tidak diminta. Nah, ada ibu-ibu di sebelah tuh yang sedang menunggu anaknya melahirkan juga, yang seharusnya sibuk dengan urusannya sendiri, itu membuka korden, membuka tirai terus bilang, "Mbak Sadia, minum teh dulu." Tidak tahu nama saya deh ibu itu. "Ibu, minum teh dulu supaya kuat melahirkannya." Terus setelah itu sepupu saya masuk. Allahu Akbar, festival banget melahirkannya. Karena pada waktu itu ditungguin perawat dan bidan saja. Dokter Omjin saya sedang emergensi sesarian, jadi meninggalkan saya yang dianggapnya kondisinya baik, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya tidak ada kontrol siapa yang keluar masuk, privasi dan lain sebagainya. Sepupu saya masuk untuk mengurangi rasa sakit, bacalah surat At-Thariq, kata sepupu saya. Hafal juga Gitu kan. Saya yang sedang di tengah-tengah rasa sakit yang sangat luar biasa itu berdoa, "Ya Allah, surat At-Thariq yang mana ya?" Gak ada yang lebih gampang gitu, Al-Fatihah, Qul-hu deh yang setiap hari kita baca pas sholat gitu. Saya pikir ya saya mengerti harus berdoa gitu. Ini melahirkan memang urusan hidup dan mati gitu. Tapi hidupnya dulu yang diurus gitu, baru matinya kira-kira gitu. Akhirnya saya yang dalam kondisi semuanya baik-baik saja ini terpaksa tidak bisa melahirkan normal karena waktunya sudah habis. Jadi dokter Omjin saya pada waktu itu, ini sudah terlalu lama, tidak bisa, terpaksa operasi sesarian karena gagal fokus aja sebenarnya. Ini persoalan gitu. Gagal fokus aja. Terus inilah yang saya alami akhirnya keterusan. Ketika hari pertama saya pulang ke rumah setelah melahirkan, saya tidak tahu apakah ini baby blue syndrome atau tidak. Mungkin nanti ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Desi. Saya nggak mau ketemu orang. Saya masih bisa merawat anak saya, baby saya yang baru lahir ini dengan baik, menyusui dengan baik dan sebagainya, tapi sangat-sangat tidak ingin ketemu orang. Tahu dong ya, dari mulai nenek, kakek, semuanya pada ngumpul dan tiba-tiba menginap di rumah. Tiba-tiba menginap di rumah. Dan perasaan saya pada saat itu sungguh sangat tidak ingin diganggu. Sungguh sangat tidak ingin diganggu. I resent people, betul-betul I resent people. Saya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Menyusui juga sakit sekali. Saya tidak membayangkan ternyata sakitnya demikian. Kok di buku nggak bilang gitu kan? Di buku nggak bilang kalau bisa sakit demikian. Segala buku panduan ya, apalagi kalau lihat Instagram ibu-ibu influencer dan lain sebagainya itu ya, nggak bilang kalau baru lahir tuh asinya seiprit kayak gitu, nggak bilang itu. Yang diperlihatkan tuh foto asi 2 kulkas tuh, udah 2 kulkas aja. Saya membayangkan ini kapan pompanya, mungkin dari hamil 7 bulan gitu kan, atau bisa 2 kulkas gitu kan. Ini asi semua apa susu kedelai, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi menumpuk rasa sakit dan tekanan psikologis yang luar biasa yang akhirnya jadi lingkaran setan. Saya sampai sekarang sampai pada suatu hari saya merasakan momen histeris ketika anak saya menangis, kemudian ibu saya bilang, kalau yang kanan sudah habis atau sudah selesai disusukan, pakai yang kiri dong. Sementara yang kiri ini itu hampir tidak bisa keluarnya sedikit sekali gitu. Kemudian saya histeris dan
nggak bisa, yang ini nggak bisa, saya pukul ini payudara yang sebelah kiri ini, saya nggak bisa, saya teriak dan tidak bisa mengendalikan diri, saya teriak nangis jadi-jadinya, saya sampai baring di lantai itu titik terendah bagi saya di dalam motherhood. Saya tidak peduli anak saya yang makin keras menangis, karena makin keras anak saya nangis, saya makin keras nangisnya karena merasa tidak mampu, merasa trauma, merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Kemudian juga informasi dari luar itu kan sangat tidak membantu kan. Anda lihat yang namanya iklan botol susu gitu ya. Iklan botol susu ini belum ngomong iklan formula ya, iklan botol susu dong. Ini persis seperti puting ibu. Puting yang mana? Ini siapa yang jadi model kan, saya nanya gitu kan. Kok ukurannya bisa standar begini gitu kan, dan bagus ya. Jadinya padahal ini kanan kiri aja nggak sama, yang kiri tidak terlalu berfungsi baik untuk menyusui, dan bagi saya pada saat itu beban yang luar biasa. Hingga saat ini alhamdulillah anak saya usia 2 tahun 3 bulan, sedang proses menyapih. Alhamdulillah baik, sehat. Kemarin baru sakit sih Om Nama, jadi nyapihnya gagal karena kalau Om Nama ya udah maunya ngepek terus, anaknya dipeluk terus gitu. Tapi ya masih terus berusaha alhamdulillah. Cuman yang saya rasakan dan saya kira ini yang ingin saya konsultasikan ke Mbak Desi juga gitu ya, ketika karena usia ya, terutama karena faktor usia, ketika Om saya bilang, saya kontrol rutin, Om saya bilang ayo dong harus sudah hamil lagi kalau memang berniat punya anak kedua gitu ya, karena usia. Dan respon saya bergidik gitu setiap kali saya memikirkan untuk memiliki anak kedua. Suami ada keinginan tapi tidak memaksakan. Saya juga sesungguhnya ada keinginan tapi tidak memaksakan. Nah, saya sendiri tidak secara klinis didiagnosa baby blues karena tidak konsultasi terkait dengan tekanan psikologis yang saya alami, tetapi pengen banget sesungguhnya mendengar pandangan, karena kalau mau jujur ya, kalau bicara anak kedua itu antara kepengen nggak kepengen gitu. Kepengen artinya kasihan anak, pengen keluarga yang lebih besar tentu saja ya, pengen merasakan pengalaman menyusui lagi, tapi lebih banyak bergidiknya karena problem-problem yang unresolved itu tadi, rasa sakit yang unresolved, trauma yang unresolved, yang tidak terpecahkan, dan belum ada teman ngobrolnya nih sampai hari ini. Karena kenapa kok nggak ada teman ngobrolnya, padahal ibu-ibu kan banyak. Oh, saya menghindari mengikuti grup ibu-ibu karena khawatir dihakimi. Terus terang pasti ibu-ibu di luar sana yang menyaksikan tayangan ini juga ada yang merasakan khawatir dihakimi, terutama soal menggunakan ASI, menggunakan susu formula dan lain sebagainya. Karena salah satu ketakutan saya juga dihakimi oleh sesama ibu, oleh adik saya yang sudah jadi ibu terlebih dahulu, anak putra putrinya sudah 3 gitu, yang berhasil menyusui eksklusif dan lain sebagainya, sedangkan saya sangat struggling, dan akhirnya karena kendala berat badan yang tidak kunjung naik itu disupport dengan susu formula untuk formula khusus untuk menaikkan berat badan di usia 5 bulan. Bagi saya itu juga keadaan kondisi yang terberat yang saya alami, tetapi kalau saya pikir lagi beratnya itu 2 hal, karena menyesal tidak bisa sampai eksklusif sesuai dengan yang direncanakan, tetapi juga karena ada tekanan yang luar biasa, rasa takut dihakimi. Saya sampai hari ini tidak berani, tidak pernah reach out ke support group ibu karena kekhawatiran yang sedemikian besar. Makanya seneng banget berkesempatan pada hari ini. Aduh, awalnya lucu, akhirnya curhat. Nah ya itu, jadi ke bawah gitu. Mudah-mudahan juga bisa jadi
bisa jadi pembuka jalan bagi ibu-ibu yang lain yang juga merasakan persoalan yang sama, bahwa menjadi narasumber talk show itu bukan berarti punya solusi, punya masalah juga narasumber ya. Betul. Jadi nanya sama yang lebih ahli. Oke. Gitu deh, terima kasih. Sip, ini mungkin aku langsung kasih ke Mbak Desi supaya Mbak Desi bisa kasih tanggapan selaku expert ya. Oke. Kalau tadi menanyakan apakah itu termasuk dalam baby blues gitu ya, memang ketika withdraw ya, menarik diri dari baik pasangan ataupun orang lain, itu adalah salah satu simptom yang bahkan bukan hanya baby blues tadi yang kita bahas, tapi lebih ke postpartum depression itu gitu ya, salah satunya. Nah terus yang tadi histeris gitu juga kan termasuk salah satu dari simptom yang seringkali dimunculkan. Juga yang perlu diketahui adalah kapan, maksudnya berapa lama itu tadi mengalami hal seperti itu, apakah setelah lebih dari 2 minggu atau masih dalam rentang waktu 2 minggu? Kalau yang histerisnya itu udah jauh, udah sekian bulan, bulan berjalan, dan rasa ketakutannya itu trauma itu kan, kalau saya meyakini trauma itu kan nggak di otak ya, nggak di memori bisa hilang gitu ya, maksudnya bisa hilang, bisa lupa. Trauma itu di pembuluh darah gitu. Sampai menceritakan ini pun saya rasanya bergidik, dan ketika membicarakan anak kedua itu ada yang berontak dari dalam diri saya, loh kenapa sih kok saya merasakan bergidik yang sedemikian, harusnya kan seneng aja, apalagi udah deadline banget nih, usia dan sebagainya gitu, harusnya semangat untuk ngejar gitu. Ini tadi yang saya bilang, kalau baby blues kan umumnya 1-2 minggu gitu, tapi ketika udah lebih dari itu, bahkan sampai hitungan bulan itu udah masuk ke fase yang postpartum depression itu gitu. Tapi itu kan sudah berlalu ya, artinya sekarang sudah bisa dibilang sudah bangkit. Nah tadi kalau memikirkan, mengkhawatirkan tentang untuk anak kedua gimana, harapan dari suami ada, diri sendiri pun sebenarnya pengen, tapi itu tadi bergidik gitu ya. Kalau sekarang saya tanya nih Mbak Sadia sendiri, sekarang bagaimana rasanya menjalani peran sebagai ibu, rasanya gimana terhadap anak yang pertama, sekarang seperti apa? Bahagia, alhamdulillah, setelah kendala gizi ya, terutama bisa teratasi, berat badan dan lain sebagainya. Saya sudah pasrah bahwa memang kondisinya harus disupport susu formula, terpaksa demikian. Saya sudah coba berbagai saran, katanya kalau melihat berat badan dari usia 4 bulan tuh udah bisa mulai makan, itu pun sudah dicoba dan responnya kurang baik, dan saya sudah jauh lebih tenang sih menjalaninya, udah bahagia aja ya, anak udah umur 2 tahun ya, udah bisa diajak ngobrol juga. Dan anak alhamdulillah sehat ya? Halo? Anaknya sehat alhamdulillah? Alhamdulillah sehat ya. Nah di sini jangan lupa bahwa walaupun Mbak Sadia melewati tahapan yang sangat tidak menyenangkan, sangat traumatis, diingat bahwa sekarang ini Mbak Sadia bahagia, anak sehat, ibu juga sehat, bapak sehat, bapaknya sehat? Alhamdulillah. Bapaknya sehat juga ya, alhamdulillah. Artinya Mbak Sadia punya kemampuan untuk melewati tantangan berat tersebut. Potensi itu ada gitu. Kedepannya akankah mengalami hal yang serupa? Walau alam, bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi pun mengalami hal yang sama, artinya Mbak Sadia punya kemampuan untuk bisa melewati itu loh. Jangan lupa, sekarang ini Mbak Sadia itu berdiri karena pengalaman dari Mbak Sadia kemarin. Ya, bukannya saya memaksa bilang bahwa Mbak Sadia bisa kok, bukan begitu. Tapi kalau mengkhawatirkan apa yang nanti Mbak Sadia akan alami, diingat aja hari ini, saat ini Mbak Sadia bisa bilang bahwa bahagia sebagai ibu, anak sehat alhamdulillah, dan semua baik-baik aja, ya kan, terlewati. Jadi akankah mengalami pahit itu? Bisa aja. Tapi saya nih yang baru kenal Mbak Sadia sekarang nih, baru halo-halo sekarang aja bisa bilang bahwa Mbak Sadia bisa melewatinya. Kan buktinya saya hanya sekedar melihat bukti sekarang aja, saya nggak lihat Mbak Sadia dalam keadaan berderai air mata, tergeletak di tempat tidur yang meraung-raung, enggak ya? Kita melihat Mbak Sadia baik-baik aja kan? Saya melihat bukti sekarang aja bahwa Mbak Sadia survive dan it was okay gitu. Itu aja sih patokannya. Amin, mudah-mudahan. Bagi saya
humor sih coping mekanismenya. Saya melahirkan bulan April dan pertama kali saya bicara secara terbuka dan bahkan menjadikan trauma proses melahirkan saya itu sebagai komedi, dan saya menampilkannya pertama kali itu di bulan September. Dan pada titik itu saya baru, cukup lama ya, pada titik itu saya baru bisa make sense ya apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan deh seharusnya itu bisa jadi kekuatan ya, jangan yang jeleknya aja yang dipikirin. Itu. Iya, amin. Semangat. Terima kasih banyak. Aduh, Mbak Sadia, thank you loh udah join sama kita pada sore hari ini. Sehat-sehat buat babynya. Terima kasih. Kamu ya, juga sehat-sehat keren semuanya. banget bisa Terima kasih survive juga atas kesempatannya dan masukannya. Iya, salam ya buat keluarganya, sehat-sehat semuanya. Thank you. Ya, terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keren banget nih. Berarti semua ibu tuh kalau menceritakan lagi apa yang pernah dia alami, masih ada ya getaran itu. Iya, pasti. Belum sembuh juga tuh, Iya, traumanya belum sembuh juga loh. Itu emang harus diingat kalau kita tuh udah berhasil survive. Thank you banget buat obrolan pada malam hari sama-sama. sore hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Semuanya. Thank you.